Nah, setelah itu yang kesurupan tadi itu kerasukan, jadi macan, apa? Halo sahabat subscribe Cak Daning Francis and Guys. Kali ini aku akan membongkar orang yang kerasukan di punden atau kuburan keramat. Banyak ya paranormal ataupun orang yang mengaku kiai ataupun orang yang mengaku gus. Dia itu di kuburan keramat, di makam keramat atau makam punden, atau makam yang lama, atau makam yang angker, yang biasanya disebut orang-orang angker. Itu biasanya didatengin seorang paranormal. Dan di punden tersebut, katakanlah makam keramatnya itu bernama si A, katakanlah si A. Nah, biasanya orang yang datang itu kan kayak ahli supernatural kan banyak orang ya. Entah itu 10 orang, entah itu 5 orang, pokoknya lebih dari satu ya, lebih dari satu. Dia tuh, kenapa kok lebih dari satu ya? Mesti 5. Dia tuh seakan-akan kesurupan supaya dilihat sama murid-muridnya. Seakan-akan dia tuh sakti, ya kan? Ya, dia tuh datang. Ya, tim supranatural itu datang ke makam punden tersebut. Katakanlah si A ya, namanya pundennya tuh si A atau si B, si C ya. Mungkin di daerah kalian ada ya punden-punden seperti itu. Nah, setelah itu dia itu seakan-akan itu dia tuh ambil arwahnya yang meninggal. Katakanlah si A, makamnya si A ya, diambil arwahnya. Setelah itu dimasukkan ke mediator, ke murid-muridnya, dimasukkan. Setelah itu kerasukan, kesurupan ya. Kesurupan, srek. Ditanyain dengan murid-muridnya ataupun orang yang awam ya, murid orang yang awam dari hal goib, yang nggak tahu hal goib, ditanyain namamu siapa ya, yang nanyain muridnya ya, nanyain ke orang yang kerasukan ini, namamu siapa, ini tanyain ya muridnya ya. Ya, setelah itu si murid yang kesurupan abal-abal ini mengatakan seperti ini, namaku adalah si A. Wah, seakan-akan arwahnya makam ini masuk ke ini si pelaku ini, si A. Wah, si A. Matimu kenapa? Saya matiku mati tua, umur sekian. Nah, seakan-akan kerasukan. Setelah itu dia seakan-akan itu biasanya kayak macan ya. Umumnya tuh biasanya tuh menjadi modelnya kayak macan ya, kayak macan mengaung-ngaung. Nah, setelah itu otomatis kan si murid yang awam kan percaya. Setelah percaya. Nah, setelah itu yang kesurupan tadi itu kerasukan, jadi macan, apalagi dengan modus lagi untuk mengambil barang antik ya, ataupun di makam, ataupun di patokannya, ataupun di pohon, ambil barang antik. Dapatlah keris kecil katanya, dapat keris kecil, dapat keris kecil. Ya, keris kecil berhasil. Nah, otomatis kan murid yang awam dari hal gaib percaya 100%. Kok bisa ya? Percaya. Ingat ya, padahal bagi saya sendiri itu adalah modus dan trik dan penipuan. Ingat ya, 100% modus penipuan. Tidak ada ya orang yang bisa mengambil arwah dimasukkan ke mediator, tidak ada. Itu trik itu. Itu orang yang kurang ajar seperti itu. Kenapa kok saya ngomong orang yang kurang ajar? Dia tidak menghormati makam punden. Makam punden itu orang yang sesepuh setempat. Dia itu orang yang baik sampai makamnya itu dibikin bagus. Dia itu
istilahnya yang babat alas kampung kita ini, kampung kalian-kalian. Jangan sampai kampung kalian, punden kalian dibuat modus-modus seperti paranormal yang seakan kerasukan makam punden itu. Itu modus itu. Harusnya dia tuh hormati makam punden itu, hormati. Hormati dengan cara apa? Dengan cara menyekar, beli kembang. Kamu berdoa di situ gak apa-apa. Kamu acara pengajian di situ gak apa-apa. Itu kamu saja, kamu namanya menghormati. Dan kalau berdoa di Gusti Allah, di Tuhanmu berdoa itu ya. Berdoa dengan cara apa? Bermacam-macam. Ya. Tak ulangi lagi ya. Orang yang seperti itu dia orang yang kurang ajar, nggak menghormati makam punden. Seakan-akan dia tuh sakti bisa merasuki. Ingat bro, ingat cak, nggak segampang itu. Makam punden itu arwahnya bisa merasuki, nggak masuk akal. 100% itu trik dan modus. Karena sudah banyak masyarakat yang tertipu oleh ahli supranatural dengan cara kesurupan di makam punden. Orang bodoh seperti itu, orang kurang ajar seperti itu, nggak menghormati makam punden, malah makam punden dibuat guyonan, dibuat akal-akalan, dibuat trik. Kamu akan dosa besar kamu seperti itu, wahai paranormal gadungan. Kasihan, beliau ini babat alas. Makam punden di mana-mana, makam punden di rumahnya kalian, di luar kota, luar pulau, luar negeri, itu orang yang babat alas di kampungmu. Jangan sampai dimasuki orang yang kayak dukun-dukun gadungan seperti itu. Kamu cegah. Kalau seandainya ya, kalian nggak percaya omonganku, nggak masalah. Temukan saya. Jika dia merasuki saya bisa kerasukan, tak kasih hadiah dia. Yang pasti nggak bakal bisa. Hanya modus saja. Saya sering kok ke makam punden, saya juga sering, saya senang. Saya ke punden itu apa? Tugas saya. Ya kepingin apa? Kepingin meniru orang sesepuh punden itu. Karena semasa beliau hidup, dia tuh baik, dia tuh santun, dia tuh menghormati orang sekitar. Dia tuh baik. Di bidang agama dia tuh dikenal baik. Makanya dia itu sampai dihormatin, bahkan makamnya itu sampai disendirikan karena kebaikannya beliau. Gitu loh. Saya sering datang, saya nyekar, saya berdoa. Sering. Menghormati, karena apa? Saya mesti tanya ke orang-orang, gimana ceritanya orang ini? Oh, orang ini baik, ini gini ya, itu. Yang tak tiru itu kebaikannya itu. Nah, yang kasihan itu ya biasanya orang desa ya, kasihan orang di desa-desa itu. Saya banyak cerita-cerita ya dari narasumber itu banyak ya, datang dengan seorang kiai ataupun dukun, datang ke makam punden, bawa apa ya, makanan banyak ya, bawa makanan banyak di makam punden itu. Setelah itu kiainya atau dukunnya itu berdoa. Setelah itu ambil ini makamnya ya, mayat arwahnya akan diambil, dimasukin ke badannya. Setelah itu kerasukan nama makam ini, nama saya ini, nama saya ini, nama saya ini, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, otomatis orang desa percaya kan, iya kan, percaya kamu harus gini. Nah, setelah itu emannya lagi, makanan yang dibawa itu banyak lah, satu panci besar ya, mulai ayam goreng sama nasi apa aja itu banyak ya, antara 10 ditaruh di makam punden itu. Akhirnya setelah itu sudah si kiai gadungan atau dukun gadungan itu kerasukan, sudah kamu harus gini, sudah. Setelah itu lemes dia. Nah, seakan-akan itu gaibnya udah keluar. Nah, setelah itu makanannya ini ditaruh di sini, di makam ini. Terus setelah itu pulang semua. Kan mubadir kan? Iya kan? Mending makanan ini dikasihkan ke orang setempat, ataupun dimakan di waktu itu, ataupun bikin pengajian di tempat punden itu, nggak apa-apa. Jangan bikin modus kayak gitu.
Itu modus bagiku, 100% modus. Orang seperti itu nggak usah dipercaya. Malah bahaya orang seperti itu. Nggak menghormati makam, malah bikin ulah. Kasihan, kadang-kadang repot ya, musuh orang desa ya. Kita ngomong yang terbaik, kadang-kadang nggak dipercaya. Ya udah sih, nggak masalah sih, terserah kalian sih. Bagiku seperti itu, hanya trik dan modus. Kalau kurang yakin, monggo dibuktikan. Rasuki saya, monggo dibuktikan. Kalau yang kerasukan kiainya sendiri, dirasuki kiai sendiri, ya modus semua juga bisa. Dagel-dagelan juga bisa. Gitu aja ya. Pokoknya pesanku ya, seandainya jika punden di daerah kalian didatangi seorang paranormal, terus didatangi masalah dia kesurupan punden itu, kamu tegur nggak apa-apa. Kamu tegur nggak apa-apa. Kamu sama saja menyelamatkan punden itu. Ayo, masyarakat, kita selamatkan punden-punden kita, makam-makam keramat kita, dari orang yang nggak bertanggung jawab, dari orang yang tukang modus. Ayo kita selamatkan. Jika kalian percaya omonganku, alhamdulillah. Jika kalian nggak percaya omonganku, ya terserah kalian. Itu hak kalian masing-masing. Ya udah, gitu aja ya. Semoga yang melihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal.